Debat Perdana Pilkada Badung 2024, isu air bersih di Kuta Selatan jadi sorotan. Debat Perdana Pilkada Badung 2024 telah berlangsung sengit pada Jumaat 25 Oktober 2024 dengan isu air bersih di Kuta Selatan menjadi topik hangat perdebatan antara pasangan calon bupati dan wakil bupati Badung. Paslon Wayan Suyasa dan Putu Alit Yandinata atau Suyadinata serta Paslon Wayan Adi Arnawa dan Bagus Alit Sucipta atau Adi Cipta memaparkan pandangan mereka untuk mengatasi krisis air bersih yang selama ini melanda wilayah tersebut. Paslon Suyadinata menegaskan optimisme mereka bahwa masalah air bersih bisa diatasi hanya dalam tahun pertama mereka menjabat. Menurut Wayan Suyasa, mereka akan memanfaatkan dana APBD secara maksimal untuk menuntaskan masalah yang telah berlangsung selama bertahun-tahun di Kuta Selatan. Kami dan memang niat baik pemerintah dalam hal ini selaku leadership ke saya sebagai bupati, saya sudah selesaikan dari awal. Karena itu sekali lagi urusan wajib. Nah, sehingga urusan wajib itu kita sudah punya perusahaan daerah dan aturan memberikan bahwa pada prinsipnya pemerintah memberikan dana penyertaan kepada perusahaan daerah tersebut, apalagi untuk kebutuhan masyarakat setempat. Maka pada intinya tidak ada kata lain, air itu harus terselesaikan dengan apa? Dengan kita membuat suatu perusahaan daerah, harus kita hargai mereka, profesionalismenya harus dijalankan dan tentunya diberikan dana penyertaan untuk menyelesaikan permasalahan. Sebesar 400? Ya, kurang lebih 350 sampai 400 miliar. Bagi kita, mohon maaf, membebankan uang rakyat untuk rakyat kita tidak bisa mengelak seperti itu, karena bagaimanapun uang Badung pun juga diberi kesempatan kepada masyarakat yang lain di luar Badung kan. Nah, maka kita fokus kepada Rama Badung untuk menyelesaikan segala persoalan, apalagi kan. Pak Syasa, berapa sebenarnya yang diperlukan untuk Badung terkait dengan kapasitas airnya itu? Dan yang kedua, pernah saya tanyakan bahwa itu ada perizinan yang dipersulit oleh Pemda. Bicara regulasi dalam konteks masyarakat, kita berikan kesempatan teknis, artinya yang masalah teknis dalam hal ini adalah PDAM yang lebih tahu tentang itu. Kami bagian dari kepala daerah itu adalah polisi politik dan bagaimana bisa memberikan suatu kepastian hal itu harus berjalan dengan baik. Kita tidak bisa bicara teknis, orang politik, jabatan politik, bupati adalah jabatan politik, harus decision maker. Teknis adalah orang-orang yang bisa bekerja profesional dalam bidangnya. Itu kita kasih kesempatan untuk menyelesaikan permasalahan itu. Di sisi lain, Paslon Adi Cipta juga berjanji mengatasi permasalahan ini namun dengan pendekatan berbeda. Mereka memilih tidak membebani APBD dan akan mencari pihak ketiga untuk terlibat dalam penyelesaian krisis air ini. Pak, tadi disinggung soal bahwa Badung memiliki pendapatan yang cukup, tapi untuk penyelesaian air akan menggunakan pihak ketiga, bahkan tidak menggunakan APBD. Mungkin bisa dijelaskan, Pak? Kalau saya melihat mindset yang ke belakang, ke depan itu harus bisa bagaimana kita memanfaatkan pihak ketiga. Malah uang yang masuk ke kantong di Badung kita memanfaatkan semasa itu bagaimana untuk melakukan investasi kembali. Tujuannya dalam rangka kita mengantisipasi distribusi air terjadi tsunami seperti COVID-19 kemarin. Kita tidak akan melakukan satu dua. Kita ingin Badung walaupun sekarang ini masih ada turisme, tapi ada satu diversifikasi yang disiapkan dalam untuk mendapatkan pendapatan. Oleh karena itu saya sangat sekali nanti bila diberikan acara lainnya serta Badung bersama Bapak Bagus Desa akan mendorong untuk ekstrasifikasi sehingga harapan kita tidak saja kita akan mendapatkan sumber pendapatan dari sektor pajak dan investasi, tapi juga kita bisa mendapatkan perusahaan dari kita kembali. Inilah yang kita harapkan ke depan. Karena bagaimanapun juga kalau kita tetap membebani APBD, tentu akan sedikit buat masyarakat kita. Oleh karena itu saya lebih baik hal-hal yang disebut pemerintah, hal-hal yang berbau infrastruktur yang masih memungkinkan untuk dilakukan skema itu, ini kita akan dorong. Sehingga nanti kita uang yang diperoleh dari pajak hotel dan restoran bisa kita melakukan minum saya juga kita melakukan investasi sehingga ke depan kita bisa memberikan legasi buat generasi kita ke depan.
bagaimana untuk bahwa Bandung ini tidak saja hidup dari sektor turisme, tapi juga memiliki komunitas yang bisa kita dalam juga itu. Benarnya bukan berarti saya mengatakan PDAM ini kan perusahaan daerah bekerja sama berbagi dengan sektor swasta. Artinya di sini kita tidak akan selalu melakukan penataan kota. Itu posisi PDAM ini sebagai regulatornya kepada pihak ketiga. Itu kan ada hitung-hitungan. Itu yang paling penting bagaimana kita meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Akselerasi ada di sana, percepatan pelayanan. Yang ini menjadi persoalan sekarang yang saya tangkap di masyarakat. Oleh karena itu saya tidak mau kan lantaran kita kekurangan SDM, layanan kepada masyarakat itu. Saya pilih ini harus ada satu seimbang sehingga antara layanan PDAM yang dibantu oleh sektor swasta dan didukung oleh SDM yang punya kompetensi. Saya kira itu masyarakat bukan dan tidak bisa mereka 2025.